Jadi turunnya Nabi Muhammad, Nabi kita sebagai Nabi dalam ajaran agama Islam untuk tak lepas merubah dari mindset kegelapan menuju mindset pencerahan. Jadi pola pikir kita yang tersesat jadi pola pikir kita yang hudalil muttaqin, itu petunjuk. Tak lepas kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tausibane puji kulillahi kagungane Allah Rabbi kang mengirani al alamina wong alam kabeh wabilang ing Allah nasta'inu nyuwun pitulung dhateng kula ala umuri dunya ing atase perkara donya wadini lan perkara agama. Jadi itulah kita minta pertolongan kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah di dalam keduniawian, di dalam menuju kita ke akhirat kelak ukhrawi. Supaya manusia dapat memahami tentang kebenaran sungguhnya, maka kita perlu kepasaran diri. Inna sholati, setungguhnya sholat kula, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tulis sholat kula, ibadah kula, mati kula, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita manusia harus bersolat? Itu sebuah bentuk status kita bahwa kita adalah hamba Allah, bahwa kita sudah diberi, sudah dititipi jasad, ruh. Maka kita perlu kepasrahan diri pada Tuhan, menstatuskan diri bahwa kita ini adalah hamba. Maka menghilangkan rasa arogan, rasa kesombongan, rasa ujub, rasa riak, itu ada penyakit hati. Maka iblis, kenapa sih iblis sampai dilempar, sampai tergelincir dari surga? Karena dia tidak bisa merendahkan hati, dia menyombongkan diri. Walaupun sepandai-pandai manusia, walaupun pandai-pandai makhluk Allah, ketika ada titik sombongan, maka disitulah kita bisa tergelincir. Dan kita tidak mendapatkan keberkahan. Jadi supaya umat manusia dapat memahami tentang kebenaran yang sesungguhnya, maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan umat manusia mengalami kegundahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga umat manusia tak jarang pula mengalami krisis mental dan menapaki perjalanan kehidupan. Krisis mental ini depresi. Kita menjalani sebuah kehidupan, kita tidak mampu mencari solusi. Karena kita mencari solusi yang lain, kita mengeras pikiran, mengeras otak, tetap tidak menemukan solusi, maka disitulah kita tergelincir, tidak mendapatkan petunjuk hudal mutakin. Kita tidak masuk hudal mutakin. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan petunjuk. Maka perlu kita merendahkan hati serendah-rendahnya supaya kita memahami kebesaran Tuhan. Rendah hati itulah. Karena kita selalu ingat bagaimana riwayat iblis tergelincir dari surga. Karena apa? Karena ada kesombongan di hati, ada rasa riak, ada rasa ujub, merasa paling hebat. Itulah penyakit yang sangat luar biasa. Kira-kira hati kita masih ada enggak sifat-sifat seperti itu? Kalau masih ada, itu adalah penyakit yang sangat luar biasa. Maka kita harus berusaha terus-menerus merendahkan hati. Dengan apa? Menstatuskan diri kepada Allah itu termasuk salah satu rendah hati kita. Dengan inna sholati, tulis sholat kula, itu termasuk status kita. Menstatuskan diri bahwa kita itu adalah hamba Allah. Jadi kehidupan umat manusia mengalami kegundahan dalam menjalankan atas hari-hari, sehingga umat manusia tak jarang pula mengalami krisis mental. Ini krisis mental dalam menapaki perjalanan kehidupan. Untuk itulah manusia tak jarang pula mengalami krisis mental dalam menapaki perjalanan kehidupan. Untuk itulah manusia terus berupaya dan belajar tentang mencari sebuah kebenaran yang tepat, supaya keberkahan yang dapat capai yang sesuai dengan tujuan dalam perjalanan kehidupan. Apa sih kebenaran yang tepat?